Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusron Rozaid. Hari ini kita akan belajar tentang uji beda. Uji beda dalam statistik itu yaitu ada dua, statistika inferensial. Pertama adalah uji beda independen dan dependen. Dikatakan juga beberapa buku menulis dependen sebagai pair atau berpasangan, sementara independen diterjemahkan sebagai saling bebas. Ada dua, jadi uji beda itu ada dua, yaitu saling bebas dan dependen atau independen dan dependen. Masing-masing itu statistiknya, alatnya itu beda-beda, terbagi dua. Saling bebas dibagi dua, yaitu dua sampel dan lebih dari dua sampel. Sementara dependen juga dibagi dua, yaitu dua sampel dan lebih dari dua sampel, sama ya, gitu. Jadi hanya itu saja. Jadi kalau kalian mengingat cuman ada independen dan dependen. Dua-duanya terbagi lagi menjadi saling dua sampel dan lebih dari dua sampel. Kenapa begitu? Karena memang kita sedang melakukan uji pada sampel. Baik. Menurut Sugiono, sebenarnya alat statistik parametrik dan non parametrik itu banyak pilihannya. Semua alat statistik ini di sini itu adalah dari binomial, one sample, mixed number, Fisher, sampai yang terakhir regresi. Itu alat statistik inferensial. Apa itu alat statistik inferensial? Digunakan untuk mengambil kesimpulan, sehingga penelitian kita biasanya menggunakan, bukan biasanya, mengharuskan menggunakan tingkat keyakinan untuk melihat apakah kesimpulan kita seberapa meyakinkan, atau kita kebalikannya adalah tingkat kesalahan. Baik, data di sini yang perlu diperhatikan adalah tingkatan data dan bentuk hipotesis. Tingkatan data itu ada nominal, ordinal, sebelah kiri interval dan rasio. Yang saya tandai bintang 1, nominal, semua alat statistik yang ada di sini yang datanya nominal dan ordinal itu dinamakan alat statistik non parametrik. Sementara yang interval atau rasio, interval dan rasio itu adalah statistik parametrik. Gitu. Nah, interval dan rasio secara definisi berbeda, tetapi secara aplikasi menggunakan penghitungan-penghitungan, statistik non parametrik itu dianggap sama perlakuannya. Berbeda dengan non parametrik. Kalau datanya nominal ada sendiri, ordinal ada sendiri. Sementara kalau datanya interval maupun rasio itu digabung menjadi alat statistik yang ini. Baik, perhatikan di sini ada tingkatan data dan bentuk hipotesis. Apa yang dimaksud uji beda? Alat statistik uji beda itu yaitu yang ada di sini. Bentuk hipotesisnya komparatif. Gitu. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua sampel, lebih dari dua sampel. Independen dan related. Related dan independen sama saja. Cuman saya tadi independen dan dependen masing-masing saya bagi lagi menjadi related dan dua sampel dan lebih dari dua sampel, sama saja. Baik, begitu banyaknya alat uji beda, yaitu dari mixed number, Fisher, ini chi-square to sample, chi-square K sampel, Cochran, dan chi-square for K sampel itu digunakan untuk menguji beda dengan data tingkatan nominal. Maka Anda harus tahu apa itu tingkatan data nominal, ordinal, interval, rasio. Bisa dilihat di video saya yang lain.
Baik, berikutnya Wilcoxon, Median, Mann Whitney, ini semuanya sampai Kruskal-Walsh itu dilakukan jika datanya ordinal. Sementara t-test related, t-test independent one way ANOVA sampai two way ANOVA yang ini. Nah, ini yang di bawah ini itu adalah alat statistik jika kita menggunakan tingkatan data interval atau rasio. Jadi itu. Perhatikan baik-baik, kita menggunakan istilah sampel. Sampel ya, berapa nih? Nah, apa itu sampel? Mari kita lihat penjelasan berikut. Uji beda independen itu terbagi menjadi dua sampel. Nah, ini kan independen, ini independen terdiri menjadi dua sampel, yaitu dua sampel dan lebih dari dua sampel. Ya. Related juga related dua sampel, related lebih dari dua sampel, independen dua sampel, independen lebih dari dua sampel. Baik. Apa yang dimaksud dengan sampel dalam pengertian sebelumnya? Sampel adalah bagian dari populasi. Maka kira-kira begini penjelasannya. Uji beda independen kan terdiri dari dua sampel dan lebih dari dua sampel. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Maka seandainya ini ada sebuah subpopulasi gitu ya, dan ini sebuah subpopulasi juga, kita ambil sebagian untuk kita teliti. Perhatikan baik-baik, kalau uji independen dua sampel itu cirinya sampelnya jumlah unit sampelnya tidak harus sama. Contohnya, saya meneliti di kelas A, jumlah muridnya 100, saya cuma ambil 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Di kelas B muridnya 150, maka saya ambil lebih banyak, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini penelitian yang pengambilan inilah yang dinamakan sampel. Kedua sampel ini kemudian kita ukur dan kita perbandingkan menggunakan alat-alat yang independen. Sementara lebih dari dua sampel dari populasi atau subpopulasi yang kita teliti, kita ambil sampel masing-masing, terus hasilnya kita perbandingkan. Jadi alat yang dimaksud dengan lebih dari dua sampel ini, bisa sampel yang kita bandingkan itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Kelompok yang kita perbandingkan itu bisa macam-macam. Kira-kira sampai di sini dipahami? Kalau tidak paham bisa silakan Anda menanyakan di kolom komentar. Ini yang independen. Ingat, kalau independen sampelnya berbeda. Sampel dari kelompok atau kelas A saya bandingkan dengan sampel dari kelas B. Yang ini saya bandingkan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kemudian saya perbandingkan hasil ukurnya. Apakah berbeda atau tidak? Jadi uji beda itu hendak menguji adakah perbedaan antara satu sampel dengan sampel yang lain pada populasi yang berbeda. Baik, ini adalah uji beda dependen atau pair atau berpasangan. Perhatikan baik-baik. Di sini ada populasi. Maka karena kita meneliti tidak mungkin atau kecil untuk menggunakan semua populasi, maka kita mengambil sampel. Sampel digunakan dengan tujuan agar kita bisa mampu menjelaskan populasi. Kalau dianggap populasi tidak bisa diteliti semua, maka diperlukan sampel. Bagaimana uji beda dependen dua sampel? Begini. Sampelnya tetap.
yaitu dari kelas A gitu ya, saya ambil ada 50 orang, saya ambil 10 orang, 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Saya ukur dia. Saya akan melakukan pelatihan. Sebelum pelatihan saya ukur. Jadi dependen ini sampelnya selalu sama. Kemudian saya peroleh hasil ukur sebelum pelatihan metodologi penelitian. Rata-rata dari angka 1 sampai 100, rata-rata 5 orang ini nilainya 30. Banyak yang enggak ngerti. Setelah saya berikan pelatihan berupa penjelasan tentang seperti video ini, yaitu tentang uji beda. Kemudian setelah itu saya ukur kembali. Ini adalah garis waktu, misalkan ini tanggal 1 ya diukur. Kemudian diadakan pelatihan memahami uji beda. Nah, misalkan begitu. Atau kalian yang tadi sebelum memahami materi uji beda, saya ukur tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan. Setelah pelatihan, kita tanyakan hal yang sama untuk diukur kedua. Nah, tentu pengukurannya siapa yang diukur? Ya orang yang sama ditanya 2 kali. Sampel yang sama ditanya 2 kali. Nah, kemudian hasil ukur dari periode 1 dan periode kedua, yaitu periode 1 sebelum pelatihan dan periode 2 setelah pelatihan, itu kita perbandingkan. Inilah yang dinamakan uji beda 2 sampel. Sudah bisa dipahami? Pertanyaannya, ada berapakah sampel yang kita teliti? Sampelnya 1, cuman mengukurnya 2 kali. Bagaimana dengan uji berpasangan atau dependen lebih dari 2 sampel? Sama dengan yang tadi, cuman mengukurnya lebih dari 2 kali. Contohnya, sebelum pelatihan diukur, kemudian ada pelatihan diukur lagi, kemudian ada pelatihan tahap kedua untuk lebih dalam lagi, kemudian diukur lagi. Ada berapa kali pengukuran? 3 kali pengukuran. Siapa yang diukur, orangnya sama apa berbeda? Sama ya, cuman ditanya lebih dari 2 kali kalau untuk sampel lebih dari 2 sampel. Itu saja. Kemudian hasil ukur dari waktu yang berbeda diperbandingkan. Nah, contohnya kalau ada pelatihan sampai 2 kali, kemudian kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan mahasiswa sebelum pelatihan, setelah mengikuti pelatihan 1 dan setelah mengikuti pelatihan kedua. Misalkan tentang pasar modal. Harapannya adalah pelatihan dikatakan menjadi baik kalau berhasil meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Baik. Selanjutnya akan saya bukakan SPSS. Ini contoh independent sample to test. Nah, contohnya begini, ada indeks prestasi dari kelas 2 kelompok ini, yaitu kelompok ini saya kode 2, ada 13 orang, dan kelompok sini saya kode 2 juga. Atau bisa juga ini saya kasih tambah supaya nah, sampelnya berapa? Sampelnya totalnya 27. Tapi ini total ini terdiri dari 2 kelas, yaitu bentar ya. Kelas 2 atau kelompok kedua itu terdiri dari 13 orang. Ya, ini kodenya 222 semua. Ini IPK-nya. IPK ada yang 3, 3,4 dan sebagainya. Sementara kelompok yang kedua atau sampel yang kedua itu dari ada 14 orang. Nah, ini kita kode.
kode ini IP-nya. Nah, berikutnya adalah kalau sudah ini kita asumsikan IP ini adalah menggunakan data interval rasio. Nih kita klik di bawah variable view. Nah, ini scale. Tingkatan datanya itu di SPSS itu ada pilihannya nominal, ordinal, dan scale. Scale itu adalah interval dan rasio. Bisa dibaca untuk penjelasan ini di video saya yang lain. Nah, kelas ini terdiri menjadi ada penjelasannya, yaitu apa? Yang dikasih kode 1 itu adalah kelas A, yang di kode 2 adalah kelas C. Atau saya menggunakan istilah kelas B biar enggak. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Ini adalah uji beda independen. Perhatikan baik-baik, uji beda independen itu sampelnya tidak harus sama. Yang kelas ini itu kelas B itu 13 orang dan kelas A 14 orang. Bagaimana kemudian menganalisa? Ini di SPSS kita klik analyze gitu ya. Kemudian ada pilihan begitu banyak, ada ini dan sebagainya. Kita cari yang namanya compare min. Nah, ada yang lihat? Nah, rupanya ini. Nah, rupanya compare min ada compare min saja, one way, one sample, independent sample, pair sample, dan one way ANOVA. Kita pilih apa? Independent, karena kita akan menguji sampel dari kelas yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Mari kita klik saja. Nah, ada kolom seperti ini atau tampilan seperti ini. Apa yang kita masukkan? Karena kita hendak menguji IP-nya, apakah interpretasinya berbeda, kita klik di sini. Grouping variable itu adalah untuk memasukkan variabel grup. Kita masukkan. Nah, kita definisikan. Grup 1 itu 1 kode tadi kan, grup 2 2. Sesuai yang kita tulis di sebelumnya. Kita continue, kemudian kita oke. Nah, inilah hasilnya. Ternyata setelah diperoleh, ini adalah kelas A 14 orang, kelas C 13 orang. Ya. Rata-rata kelas A 3,0143. Kelas C 2,993. Itu. Apakah dua kelas ini IP-nya berbeda? Apakah kelas A lebih pintar atau lebih baik, kelas C lebih buruk? Tidak. Mari kita lanjutkan. Nah, yang terpenting itu adalah kita harus tahu. Pertama adalah ini. Equal varian diasumsikan, atau dengan kata lain varian diasumsikan sama. Ini varian diasumsikan tidak sama. Apakah ada beda? Nanti hasilnya perhatikan di sini. Ini adalah yang paling penting. Sig to tail. Sig itu signifikan pada dua ekor. Tail. Jadi ada dua sisi uji. Karena ujinya adalah ada perbedaan kelompok A dan kelompok C. Hasilnya 0,912. Lebih dari 5%. Maka perbedaan yang ada itu tidak signifikan. Kenapa? Ya karena hasil tingkat signifikansinya jauh sekali. Di atas 5%, 0,912 atau 91,2% tingkat kesalahannya, alfanya. Sementara kita
akan menarik kesimpulan jika kurang dari 5%. Maka disimpulkan tidak ada perbedaan indeks prestasi kelas A dan kelas C. Itu adalah contoh sampel independen. Kira-kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan uji beda yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.